Hai sobat YouTuber semua, sabar dan bertahan dalam proses. Tuhan tahu kalau kamu lelah, yakinlah Tuhan akan menjawab doa kamu. Ya enggak tuh. Oke, langsung saja, ini dia ceritanya. Cekidot. Para preman ini membuat marah orang yang berbahaya. Tengah malam mereka memperkosa seorang gadis di gang. Saat itu, "Oi, berhenti. Kalian ngapain?" Kakek itu dengan marah mengancam mereka. Preman hanya tertawa dan meremehkannya. Kakek 80 tahun berani mengusik mereka. Tapi sedetik kemudian, ia meninju seorang preman. Menghadapi preman yang mengepungnya, kakek itu sama sekali tak gentar, bahkan menantang duel. Kakek tak mengira aturan preman di sana sudah berubah. Preman mengeroyok tanpa ampun. Tidak aturan lagi di sana. Akhirnya kakek itu dihajar hingga tewas. Para preman tak tahu mereka menghadapi bahaya besar. Kakek itu bukan orang biasa. Ia adalah bos mafia. Dulu ia adalah bos mafia SN. Semua orang takut padanya. Siapa kira kakek ini akan dibunuh oleh preman uratan. Adiknya Rikti berada di Spanyol mengetahui kabar itu. Ia sangat berang, lalu melacak geng preman itu. Rikti terbang pulau ke London untuk membalas dendam Kasumat. Ia tak akan berhenti sebelum berhasil. Setibanya di London, Ricky berkumpul dengan rekan-rekannya. Roy bagian integrasi, memilih kemampuan luar biasa. Ia ahli menyiksa orang dan tahu apa orang itu bohong hanya dengan melihatnya. Aktor menegak hukum, orangnya modi dan sadis. Tak ada yang berani mengganggunya. Algojo But tak punya hati. Ia dapat memutilasi orang hanya dengan 15 menit. Ricky, ketua mafia, sudah pensiun 20 tahun. Meski sudah tua, jiwanya masih muda. Mereka semuanya sadis. Ricky bersumpah akan mencari pembunuh kakaknya dan berbalas dendam. Ia mengacuhkan larangan polisi dan masuk ke TKP dengan percaya diri. Selain noda darah, bukti lainnya sudah diamankan polisi. Demi mendapat petunjuk, Ricky menemui Jack yang merupakan mantan polisi. Dulu mereka berkomunikasi untuk berkuasa dan sama-sama mengatur kota. Di zaman itu selain Bahao dan Leulo, di barat juga ada Ricky dan Jack. Perbedaannya adalah mereka berdua sudah pensiun. Yang satu pindah ke Spanyol dan jadi pembisnis. Yang satu lagi pensiun dalam damai. Jack memberi Ricky petunjuk, tapi video tidak jelas. Satu-satunya saksi adalah korban. Akhirnya Ricky menemui gadis yang mau diselamatkan kakaknya. Gadis itu berkata, sebuah nama, Aaron. Ia adalah pimpinan preman yang telah membunuh kakak Ricky. Ricky tak peduli ia dari geng apa dan tak peduli sekuat apa dia, karena ia membunuh kakaknya. Ricky akan menghabisinya sampai ke akar-akarnya. Pokoknya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seharusnya tidak ada yang mengusik mereka. Meski tua, berumur di atas 80 tahun dan berambut putih, tapi mereka berjiwa muda. Semuanya sangat sadis. Dulu mereka menguasai seluruh kota dan jalur bawah tanah. Mereka menggunakan aturan untuk mengatur kedamaian. Tapi setelah mereka pensiun 20 tahun kemudian, ada yang melanggar aturan dan mengacau kedamaian. Mereka sangat jahat. Bahkan bayi pun dibunuhnya. Polisi takut pada mereka. Sayangnya geng bernama E2 ini tak tahu kalau mereka pembunuh orang yang salah, yaitu kakek berumur 80 tahun. Mereka tak mengira pria tua ini dulunya adalah ketua SN yang tidak boleh diusik. Geng Ricky mulai beraksi. Ketua E2 Aaron sangat licik dan susah dilacak. Mereka mulai dari para bawahan. Roy menangkap tangan kanan Aaron. Lihat Roy yang renta, mereka meremehkannya dan mulai mencaci maki. Mereka minta dilepas. Kalau tidak, E2 akan bertindak. SN sudah lama tidak dimaki seperti itu. Ricky membalas memaki mereka. Seorang anggota E2 ditinju hingga pingsan oleh Ektor. Roy yang sadis menikmati waktunya. Menyiksa orang, ia menikam paha E2 dengan paku panjang hingga menyadarkan pria itu dari pingsannya. Ia berteriak kesakitan. Melihat beragam senjata di tangan Roy, ia sekarang ketakutan, tapi sudah terlambat. Tulangnya yang keras kalah melawan mata bor. Pria itu pingsan lagi. Temannya pucat pasi dan minta ampun. Ia berjanji akan membawa Aaron pada mereka.
Aktur tahu ia berbohong, tapi Ricky melepasnya. Begitu ikatan dilepas, ia lari. Tapi pria itu tak mengira Ricky akan sekejam ini. Mustahil untuk pembohong Ricky. Ricky melepas ikatannya karena ia pantang membunuh orang terikat. Sekarang SN tahu tidak ada yang berani membocorkan lokasi Aaron, pria yang tadi mati kehabisan darah. Ricky tak peduli, balas dendam yang kejam baru akan dimulai. Karena tak menemui lokasi Aaron, SN membunuh bawahannya secara membabi buta. Mereka menikmati pemburuan kali ini. Mereka menanyai bawahan Aaron satu persatu, tapi semua tutup mulut. Setia sekali ya, pria ini tak memperdulikan nyawanya dan malah memaki keluarga mereka. Ricky terlalu sayang dengan keluarganya. Akhirnya ia berang dan menghajarnya. Pria itu pun pingsan karena terlalu marah. Jantungnya kambuh. Ricky dilarikan ke rumah sakit, tapi SN tak tahu kalau gadis itu korban sudah menjual mereka. Geng E2 datang ke rumah sakit. Mereka membawa pistol kedap suara untuk menghabisi 4 kakek renta. Wanita ini datang dan menembaki kasur. Ia kira ia berhasil, tapi itu rupanya kejebakan. Percuma saja mereka membawa senjata karena mereka sudah dikepung. Mendengar suara tembakan, Aaron merasa ada yang salah. Ternyata Ricky bersandiwara. Ia pura-pura sakit jantung dan menyuruh korban berkhianat. Tujuan adalah memancing Aaron keluar dan memburu mereka di rumah sakit, lalu membasmi mereka sekaligus. Tapi Aaron melawan mati-matian. Aaron tak mengira yang ia tembak adalah orangnya. Di tengah adu tembak, SN tetap tenang. Mereka sudah biasa tembak-tembakan. Meski tua, mereka tidak lamban. Sekali tebas, lawannya berteriak minta ampun. Aktur menembak dan membunuh satu musuh. Ia menembak tabung pemadam. Di tengah asap, mereka terus menembak. Meski SN kalah jumlah, tapi mereka sudah menyiapkan semua. E2 menangkap gadis itu dan menjadikannya sandera. Dengan santai, Ricky dan gengnya menyerah. Aaron sangat marah, tapi saat itu Aaron dikhianati oleh temannya. Ricky segera mengumpat pistol Aaron. Teman-teman berteriak tembak, tapi Ricky punya kebiasaan. Sebelum menembak ia harus memasukkan peluru 3 kali. Terlambat sudah. Ricky membuang pistolnya dan bersiap-siap. Ia meninju Aaron hingga terkapar. Aaron memungut pistolnya. Ia menodong Ricky. Tapi saat itu polisi datang. Aaron berteriak ia akan membunuh Ricky. Tapi ternyata pistolnya kosong. Polisi mengepung mereka. Melihat pistol, polisi langsung menembak. Semua ini adalah rencana Ricky yang cerdik. Ia meminjam tangan polisi supaya tangan SN bersih. Untung saja perhitungan mereka tepat. SN di sini adalah korban. Polisi tidak bisa menghukum mereka. Mereka adalah geng mafia SN yang berani dan pintar menyusun strategi. 4 kakek 80 tahun bersatu menumpas E2 geng preman urakan, sekaligus membalas dendam. Tak ada yang mengira ini hanya permulaan. Ricky berpamitan dengan sedih. Ia akan menetap di London untuk menegakkan kedamaian di kota dan merantas preman. Ia ingin kembali jadi mafia dan mengajari anak-anak muda. Peraturan dan moral harus ditegakkan. Mentang-mentang muda, tidak boleh semena-mena. Di atas langit masih ada langit. Contohnya dia, dan dia. Kalau sejak tak membunuh anjing itu, menculik gadis itu, dan tak menghajar kakek itu, mungkin saja nasib mereka akan berbeda.